Apa perbedaan atau kesamaan pengertian nasib dan takdir? Nasib dan takdir adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks kehidupan dan seringkali dianggap serupa. Tetapi ada perbedaan penting di antara keduanya. Nah, artinya nasib ini memang bisa dirubah. Kalau takdir memang adalah rencana Allah. Ya, jadi Allah sudah merencanakan segala sesuatu sehingga kita wajib untuk menjalani dan meyakininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalin, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan membawa suatu topik yang penuh dengan keberkahan adalah apa perbedaan atau kesamaan pengertian nasib dan takdir. Nah, ini merupakan satu hal yang bisa kita kupas bersama. Apakah ada perbedaan antara nasib dan takdir? Nasib dan takdir adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks kehidupan dan seringkali dianggap serupa. Tetapi ada perbedaan penting di antara keduanya. Nah, artinya memang ada perbedaan. Pengertian. Nasib, definisi. Nasib biasanya merujuk pada keadaan atau kondisi yang dialami seseorang dalam hidupnya, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pilihan individu, lingkungan, dan peristiwa yang terjadi. Konteks. Nasib sering dipahami sebagai hasil dari kombinasi usaha, tindakan, dan keadaan yang mengelilingi seseorang. Dalam banyak budaya, nasib dapat dirubah melalui tindakan dan keputusan yang diambil. Nah, ini pengertian mengenai nasib. Sebaliknya, pengertian mengenai takdir, definisi. Takdir merujuk pada ketentuan atau rencana ilahi yang telah ditetapkan untuk setiap individu. Dalam banyak tradisi religius, takdir dianggap sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang tidak dapat diubah. Ya, berarti nasib bisa dirubah, kalau takdir tidak. Nah, konteks dari takdir adalah takdir mengandung elemen kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Allah dan tidak bisa dihindari. Sekarang kita bahas mengenai kesamaan. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup seseorang dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan keadaan yang dihadapinya. Keduanya mencakup konsep bahwa aspek-aspek dalam hidup yang berada di luar kendali. Perbedaan, fleksibilitas. Nasib lebih sering dianggap dapat dipengaruhi oleh tindakan dan pilihan individu, sementara takdir lebih bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Aspek ilahi. Takdir seringkali memiliki konotasi spiritual dan terkait dengan kehendak Tuhan. Sedangkan nasib lebih terfokus pada pengalaman dan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi takdir itu memiliki konotasi spiritual. Nah, dalam konteks agama Islam, keduanya memiliki arti penting, di mana manusia dianjurkan dan diajarkan untuk berusaha ikhtiar sambil meyakini bahwa hasil akhirnya adalah bagian dari takdir Allah. Ya, jadi di dalam Al-Quran juga pernah disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum jika kaum itu tidak merubah nasibnya. Nah, artinya nasib ini memang bisa dirubah. Kalau takdir memang adalah rencana Allah. Ya, jadi Allah sudah merencanakan segala sesuatu sehingga kita wajib untuk menjalani dan meyakininya. Nah, oleh karena itu, makanya dengan pembahasan topik mengenai nasib dan takdir ini harusnya kita lebih paham sekarang bahwa ketika seseorang
malas bekerja, kemudian dia tidak mendapat penghasilan, itu bukan takdir, tapi itu nasib. Kenapa? Karena dia tidak berperilaku untuk bekerja. Kalau dia bekerja, tentu dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Nah ini, makanya nasib bisa dirubah. Ya kurang lebih itu yang mau kita bahas. Kita tidak banyak berpanjang lebar karena topik nasib dan takdir ini memang jika dikupas akan memakan waktu lebih banyak dan lebih lama. Namun karena ini suasana puasa, maka kita membahas topik ini asal dapat dipahami saja. Terima kasih kami ucapkan bagi para subscriber yang sudah setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Semoga masih tetap setia dan seterusnya. Dan juga bila mau komen silakan, atau mau testimoni, ataupun mungkin mau konsultasi secara pribadi by WA bisa dilakukan di nomor telepon genggam kami yang sudah tertera di layar. Kemudian bagi subscriber kaum muslimin yang berniat untuk berinfak dan sedekah, kami siapkan rekening bank, juga siapkan dana di mana ada QRIS-nya bisa diakses. Terima kasih kami ucapkan. Semoga ibadah puasa yang sedang dijalankan saat ini semakin hari semakin dekat berakhir. Ini sudah mungkin hari ke-10. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan hanya berpatokan pada Allah, dan kita berintrospeksi diri, menilai diri kita sendiri, menilai secara jujur apa yang masih kurang, kemudian kita benahi. Terima kasih kami ucapkan. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat, di mana kita akan membahas topik yang lebih menarik, dan tentunya semoga ini semua menjadi bermanfaat, dapat dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi untuk kita bersama, termasuk kami juga belajar. Terima kasih. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan jika ada yang tersinggung, tersindir, kami juga mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi sarana untuk kita berbagi untuk mewarnai kehidupan kita. Kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.